Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dewan juri, perkenalkan, saya Rio Juliansyah yang berada dalam posisi yang oposisi. Dalam mosi, dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Baik, saudaraku, sebelum saya masuk pada argumen saya akan menjelaskan ulang apa itu politik. Politik adalah kegiatan dalam suatu sistem sosial yang melibatkan proses penentuan tujuan, termasuk melibatkan keputusan, kebijakan, dan distribusi sumber daya yang melibatkan kekuasaan dan kewenangan. Di dalam dunia politik, tak hanya selalu berhubungan dengan perintah, namun juga dengan membuat segala kebijakan yang dianggap menguntungkan. Dalam negara kita, sistem politik yang dianut adalah politik demokrasi, yang dimana kekuatan dan kekuasaan tertinggi berada pada suara rakyat. Dan calon pemerintah hanyalah pemanut yang dapat terpilih atau terbuang. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang akan saya singgung. Yang pertama adalah soal tes kompetensi politik. Menurut kami, tes kompetensi ini bukanlah solusi yang baik. Mengapa? Karena jika hanya dinilai dari tes kompetensi, itu tidak akan menjamin tindakan dan kebijakan yang akan dikeluarkan selanjutnya. Memang, tujuan dalam tes ini adalah membuat untuk menilai kompetensi dari para calon. Namun, jika hanya dinilai dari segi tes, tidak bisa menilai dari segi karakter, sifat, dan sikap. Tes kompetensi ini tidak akan menutup kemungkinan kecurangan dalam hasil tes ini. Yang kedua adalah soal transparansi. Transparansi dapat dilakukan dengan memperlihatkan rekam jejak dari para calon, sehingga para pemilih dapat menilai sendiri bagaimana rekam jejak calon yang akan mereka pilih. Tapi, kita harus melihat kenyataan, fakta di lapangan. Transparansi sudah banyak dilakukan, namun ada banyak kelalaian dalam tindakan ini, seperti data-data yang bocor, atau bahkan data yang ditampilkan tidak secara menyeluruh. Jika begitu, bukan transparansi namanya. Money politik dapat bermain dalam setiap tindakan politik, bahkan dalam proses transparansi. Walaupun transparansi sudah dijalankan, para calon bisa saja melakukan praktek money politik hanya untuk mendapatkan suara para rakyat. Transparansi ini juga mempunyai banyak kekurangan apabila data yang dikeluarkan tidak ada yang bisa membuat rakyat percaya dan malah menurunkan kepercayaan sehingga akan ada banyak presentasi golput. Yang ketiga adalah politik apatis, yang dimana hal ini memiliki arti bahwa rakyat sudah tidak peduli lagi dengan jalanan politik, sehingga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam politik. Dalam hal ini bukanlah murni soal apatisme, melainkan ini adalah permainan politik yang dimana yang kuat akan mempermainkan yang lemah. Kembali lagi pada money politik yang sudah saya katakan tadi. Rakyat terbiasa menerima suapan dari pihak atas, sehingga suara mereka dikekang oleh uang. Contohnya adalah serangan fajar yang ada di Indonesia, yang membuat suara rakyat dikekang oleh uang. Namun faktor lain atas apatisme ini adalah soal kekurangan pemahaman politik, sehingga rakyat hanya memilih siapa yang terlihat bagus dan tidak memilih siapa yang kerjanya bagus. Dalam politik apatis juga dapat disebabkan oleh banyak kelalaian pemerintah dengan adanya praktek KKM, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tak perlu menutup mata soal kasus korupsi yang mengakar kuat di negara kita ini. Sebagai contoh, skandal Chromebook dari Kemendikbudristek, kasus dari Mei 2025 yang melibatkan pengadaan Chromebook senilai 9,9 triliun dan penyalahgunaan anggaran dari Kementerian Pendidikan. Yang membuat rakyat merasa kecewa adalah para pemegang wewenang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan amanah dan malah melakukan perbuatan yang tercela. Serta hukuman yang diberikan kepada para pelaku tidak setara dengan apa yang mereka lakukan. Yang keempat, saya kembali menyinggung soal tes kompetensi serta sistem transparansi, yang dimana saya tekankan tes ini tidak dapat menjadi acuan dalam menentukan pilihan yang tepat karena ada banyak sekali kekurangan di dalamnya.
Apalagi banyak rakyat yang hanya memilih orang yang mereka kenal tanpa membandingkan satu dengan yang lainnya. Lalu soal transparansi, jika yang ditampilkan hanya ada keunggulan calon dan tidak menampilkan secara langsung soal kekurangan dan keunggulan, maka rakyat tidak bisa membandingkan hal ini. Jadi rakyat hanya dapat membandingkan keunggulan satu dan keunggulan dua, bukan keunggulan dan kekurangan dari para calon. Dengan segala poin yang saya sampaikan, tes kompetensi ini bukan cara yang tepat karena pintar saja tidak cukup, namun harus didukung oleh karakter yang baik. Pintar tidak berkarakter hanya akan menyebabkan masalah baru, korupsi baru, menjalarnya akar feodalisme semakin dalam di negeri ini. Maka dari itu, kita harus dapat memilih pemimpin yang pintar serta berkarakter yang dapat menciptakan perubahan positif di negara ini. Demikian dari saya, terima kasih.